Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Islam, kejujuran dapat membawa kebaikan dan pahala, serta mengantarkan pelakunya ke surga. Selain itu, kejujuran juga dapat memberikan hikmah yang nyata. Manfaat terbesar dari berbuat jujur adalah dapat dipercaya oleh orang lain, dan membangun kepercayaan dari orang lain merupakan hal yang sulit. Membiasakan berbuat jujur akan menghindarkan kita dari segala macam fitnah sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Berikut ini adalah kisah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang perlu kita teladani atas sifat kejujurannya. Seorang anak remaja bermaksud membajak ladangnya untuk ditanami sesuatu. Ia berjalan mengiringi lembunya yang berjalan di depannya. Saat itu pagi hari tepat tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah yang mulia di mana kaum muslimin yang sedang beribadah haji bersiap-siap untuk wukuf di padang Arafah. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba lembu itu menoleh kepada pemuda yang berjalan mengikutinya, dan berkata, "Wahai Abdul Qodir, engkau tidak dijadikan untuk ini, dan engkau tidak diperintahkan untuk mengerjakan ini." Pemuda tersebut memang Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, seorang ulama dan tokoh sufi yang di kemudian hari melahirkan Tariqah Al-Qadiriyah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Abdul Qodir remaja itu sangat terkejut dan ketakutan mendengar teguran dari sang lembu itu. Ia berlari pulang dan bersembunyi di sutu atau loteng rumahnya. Ia merenungi peristiwa yang baru saja dialaminya, tetapi lagi-lagi ia melihat peristiwa luar biasa. Dari tempatnya tersebut, ia melihat pemandangan orang-orang yang sedang bergegas berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf, padahal tempat tinggalnya tersebut sangat jauh dari Makkah, yakni di Jilan, di tepi sungai Dajlah di daerah Tabaristan, termasuk wilayah Irak sekarang ini. Abdul Qodir yang memang cerdas itu langsung bisa menangkap isyarah dari apa yang dialaminya secara beruntun tersebut. Ia mendatangi ibunya, orang tua yang tinggal satu-satunya yang sangat dipatuhinya itu, dan berkata, "Wahai ibu, serahkanlah aku kepada Allah dan izinkanlah aku pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan berziarah kepada orang-orang solih di sana." Tentu saja ibunya yang bernama Fatimah itu terkejut dengan sikap dan permintaan anaknya yang begitu tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Sang ibu berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau tiba-tiba berkata seperti itu?" Abdul Qodir menceritakan peristiwa yang dialaminya pada hari itu, dan ibunya menangis penuh haru sekaligus pilu mendengarnya. Tangisan bahagia dan sedih. Bahagia, karena ia yakin anaknya tersebut akan memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah, sebagaimana pesan atau isyarat yang dikandung dari peristiwa yang diceritakannya itu. Sedih karena ia harus berpisah dengan putra kesayangannya itu, dan belum tentu akan bertemu di kemudian hari. Tetapi sebagai seorang ibu yang solihah, ia merasa bahwa sudah merupakan kehendak Allah anaknya akan menjalani kehidupan terpisah dengan dirinya. Karena itu ia harus merelakan dan meridhoinya. Fatimah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepergian anaknya tersebut. Ia juga telah menghubungi kafilah dagang yang akan berangkat ke Baghdad untuk menitipkan Abdul Qodir kepada mereka hingga sampai di sana. Sebelum meninggal, suaminya itu telah mewasiatkan 80 dinar untuk keperluan dua anaknya saat dewasa. Karena itu ia mengambil 40 dinar untuk bekal Abdul Qodir. Ia membuat saku rahasia pada bajunya di bagian bawah ketiaknya, dan meletakkan uang tersebut dan menjahitnya sehingga tidak mungkin jatuh atau hilang dari baju anaknya. Pada waktu yang ditentukan kafilah akan berangkat, ibunya berpesan kepada Abdul Qodir untuk selalu berkata benar dan berlaku jujur dalam keadaan apapun. Ketika ia berangkat dan mengucapkan selamat tinggal, ibunya berkata, "Berangkatlah wahai anakku, aku telah menitipkan engkau kepada Allah. Mungkin wajahmu takkan pernah kulihat lagi hingga datangnya hari kiamat." Di tengah perjalanan, ketika kafilah itu meninggalkan suatu daerah bernama Hamadan, sekelompok orang berkuda berjumlah 60 mengepung kafilah tersebut. Ternyata mereka adalah para perompak yang akan menjarah kafilah tersebut. Tidak ada seorang pun kecuali diambil dan dikuras hartanya. Tetapi Abdul Qodir dibiarkan begitu saja karena ia tampak miskin dan tidak membawa apa-apa. Ternyata ada salah seorang perompak yang secara iseng bertanya kepadanya, "Wahai anak yang miskin, apakah engkau membawa sesuatu?" Abdul Qodir berkata,
Saya memiliki 40 dinar. Di mana? Tanya perompak itu. Terjahit di dalam saku di bawah ketiakku, jawab Syekh Abdul Qadir dengan jujur tanpa ada satu kebohongan. Tampaknya perompak itu menganggap Abdul Qadir bergurau atau hanya mengejek. Karena itu ia tidak mempercayai atau menanggapinya secara serius. Bisa dimaklumi, dinar adalah uang emas. 1 dinar itu hampir 4 gram emas dengan kadar 22 karat. Kalau 40 dinar, berarti hampir 160 gram emas. Dengan kurs sekarang, seandainya 22 karat harganya sekitar Rp250.000, berarti senilai 40 juta rupiah. Dengan penampilan seperti itu, tentu saja ia tidak percaya Abdul Qadir mempunyai uang sebanyak itu. Beberapa orang perompak lain yang melihatnya sempat menanyakan hal yang sama, dan Abdul Qadir tidak pernah merubah jawabannya. Ketika para perompak berkumpul di depan pimpinannya, mengumpulkan hasil jarahannya, sang pemimpin berkata, "Apakah harta mereka sudah kalian ambil?" "Sudah semua, hanya saja ada seorang pemuda yang tampak miskin mengaku memiliki 40 dinar, tetapi saya tidak mempercayainya." Beberapa perompak lainnya juga menyatakan hal yang sama. Maka sang pemimpin memerintahkan agar ia didatangkan. Abdul Qadir dihadapkan kepada sang pemimpin, yang langsung berkata, "Kau membawa apa?" Lagi-lagi ia memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Maka sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk menggeledahnya. Mereka menemukan 40 dinar itu tepat seperti yang dikatakan Abdul Qadir. Sang pemimpin tampak tercenung tak percaya melihat anak muda di depannya. Setelah 40 dinar itu ditaruh di depannya oleh anak buahnya, ia berkata, "Wahai anak muda, mengapa engkau mengakui memilikinya dan tidak berbohong agar hartamu tidak kami rampas?" Abdul Qadir berkata, "Ibuku berwasiat agar aku selalu berkata benar dan berlaku jujur dalam keadaan apapun, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku kepada beliau." Pemimpin perompak itu langsung menangis mendengar jawaban Abdul Qadir, dan berkata sambil terisak-isak, "Engkau tidak pernah sekalipun mengingkari janjimu kepada ibumu. Sedang aku telah bertahun-tahun mengingkari Allah, selalu menyalahi dan melanggar larangan Allah. Mulai saat ini aku bertaubat kepada Allah." Para anak buahnya yang memang ikut terperangah kagum dengan kejujuran Abdul Qadir itu, berkata kepada pimpinannya, "Engkau adalah pemimpin kami dalam kejahatan perompakan, maka engkau adalah pemimpin kami pula dalam bertaubat." Para perompak yang bertaubat itu mengembalikan hasil jarahannya kepada kafilah tersebut dan mengakui Syekh Abdul Qadir yang masih muda, bahkan belum mulai menuntut ilmu itu sebagai gurunya dalam kebaikan karena kejujurannya. Demikian kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam.